Contoh begini, istrinya tidak suka pada kata-kata gendut atau gemuk. Dut, istrinya sendiri dibilang gendut, meskipun pada sejatinya sang istri itu gemuk. Dut, gendut, mau kemana Dut? Dut, kopinya mana Dut? Brot, gembrot, sana nyetrika, brot, gembrot. Anaknya dirawat, anaknya itu loh nangis. Lah, ketika ungkapan ini diucapkan kepada istri dan istri makruhan alastimaiha, istri tidak mau untuk mendengarkan, istri sangat benci dengan kata-kata tersebut, maka bagi suami Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika an-nabiyyu sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul mar'ati utawi haki wong wedok, hakul mar'ati utawi haki bojo wedok, ala zauji melarat ing atase bojo lanang, ai tegesi min hakiha saking haki zaujah atau haknya orang perempuan alaihi ing atasi zaud, ayat amaha, ayat ama iku aweh mangan sapa zaud ha ing zaujah, idza ta'ima takalani mangan sapa zaud, idza ta'ima takalani mangan sapa zaud, wayak suhalan mandangi, wayak suhalan ngangguni ha sapa zaud ha ing zaujah atau hakul mar'ah, idak tasa tekalani nyandang sapa zaud, idak tasa tekalani nyandang sapa zaud. Artinya nyandang ini ya ketika memakai, seorang suami berhak memberikan pakaian, memberikan sandang pangan kepada istrinya, idak tasa kalau yang laki-laki juga mampu membelikan pakaian ataupun makanan. Wala yadribal wajha, wala yadribalan yanto ora mukul, wala yadribalan yanto ora mukul sapa zaud azzau al wajha ing rai, wala yadribalan yanto ora mukul sapa zaud al wajha ing rai, ai tegesi inda nusyuziha ing dalem nalikani puri zaujah atau hakul mar'a al mar'a, inda nuzuziha tegesi ing dalam nalikani puri al mar'a. Jadi begini, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang perempuan itu mempunyai hak kepada suaminya yang berupa ayat amaha ida ta'ima. Suami wajib memberikan makan kepada istrinya kapan? Ida ta'ima, kalau suami itu juga makan. Suami makannya ayam, maka sang istri juga dikasih ayam. Suami makan tahu tempe, istri juga sedemikian. Jadi kalau seandainya suami makan ayam, Kentucky, chicken, sate, gulai, rawon, nasi padang, ataupun makanan-makanan yang lain, maka sang istri juga berhak meminta kepada suaminya tentang apa yang sudah dimakannya. Nah, contoh begini, ketika suaminya makan dengan beraneka ragam menu yang top, dengan berbagai macam varian yang memang maknyus, suaminya menyampaikan kepada istrinya menyampaikan kepada suaminya, Mas, mbok yo sampean ngekei nang aku panganan sing enak. Mas, coba sampean berikan makanan kepada saya apa yang sampean makan, Mas. Itu ungkapan istri kepada suaminya. Lah, maka karena ini haknya istri kepada suaminya, suami wajib memberikan makanan tersebut kepada sang istrinya. Ayat amaha ida ta'ima. Ketika suaminya makan, istrinya juga harus makan. Wa ayyaksuha idak tasa. Dan ketika suaminya membeli pakaian yang baru, membeli sarung, songkok, baju,
ataupun pernak-pernik yang ada di anggota tubuhnya, maka seandainya istri menuntut kepada suaminya untuk dibelikan, ya boleh. Ya. Artinya sang suami wajib memberikan apa yang diminta oleh istrinya. Contoh, sang istri minta dibelikan mukena, wajib suaminya membelikan. Istri minta dibelikan baju ataupun gamis, ya, yang harganya 500, 400, maka suami wajib memberikan kepada istrinya, asalkan mampu. Kalau tidak mampu ya tidak masalah. Artinya suami juga tidak punya kewajiban untuk memberikan terhadap istri yang menarget kepada suaminya dengan harga sekian. Ya. Jadi kewajiban seorang perempuan kepada haknya perempuan kepada suaminya melihat pada kemampuan sang suami. Lek bojone ora mampu, ya ojo maksa. Kalau suaminya bekerja sebagai tukang becak, tukang bakso, maka sang istri tidak perlu minta sesuatu yang melebihi standar kemampuan dari sang suaminya. Cuma suami itu tetap punya kewajiban. Andaikan hak dari perempuan ini diminta, maka suami wajib. Ya, itu yang pertama. Ayat amaha idza ta'imah wa yaksuha idza tasa. Memberikan makan kepada istri kalau suaminya makan, memberikan pakaian kepada istri kalau suaminya punya pakaian juga. Wala yadribal wajha inda nusyuziha. Dan suami tidak boleh nempeleng wajah dari istrinya tersebut. Nah, dimanapun kita berada, baik itu di tempat umum, saat kondangan seumpama kita menghadiri pernikahan, kok ternyata kita ada cekcok dengan istri kita di acara tersebut, semarah apapun suami tetap tidak boleh nempeleng, memukul, wala yadribal wajah, memukul wajah dari istrinya, meskipun keadaan istri tersebut sudah purik, sudah sama-sama pegel, sudah sama-sama marah, ya, seolah-olah istrinya mau menentang, istrinya udah marah sekali ini, maka sang suami tetap harus sabar. Isbir qalbaka, sabaro. Kita harus sabar menghadapi istri yang suka puri, istri yang suka marah, istri yang suka pegel, istri yang sedikit-sedikit marah. Ya, kemarahan itu tidak boleh dilampiaskan dengan cara nempeleng wajah. Itu dilarang oleh Rasulullah, ya. Wala yadribal wajha inda nususiha. Ingat, bagi para suami, jangan sekali-kali memukul wajah perempuan. Wes, kita lanjut. Wala yuqabbihu, wala yuqabbihu, lan orang ngucapaken Allah sapa zaud, wala yuqabbihu, lan ora mocoaken, wala yuqabbihu, lan orang ngucapaken Allah sapa zaud, ai tegesi bitasdidil muahati kelawan tasdidi ba maksuratin kang den kasrohi muwahadat iki huruf sing ana titiki siji al muwahhadah. Berarti yuqabbih dari fi'il madhi, qabbaha yuqabbihu, fa'ala yufa'ilu, yuqabbihu wala yuqabbihu, lan orang ngucapaken Allah sapa zaud, ai tegesi la yusma'u, ora ngrungokaken sapa zaud, ha ing al mar'ah, ha ing al mar'ah makruhan ing perkara kang den sengiti, atau makruhan ing ucapan kang den sengiti, den sengiti, makruhan ing perkara kang den sengiti. Begini, seorang laki-laki la yuqabbih, tidak boleh mengeluarkan ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang tidak enak didengar. Artinya la yusmi'uha makruhan. Suami tidak boleh memperdengarkan suatu ungkapan, suatu ucapan yang tidak disenangi oleh istrinya. Paham ya? Saya ulangi lagi.
suami tidak boleh memperdengarkan atau mengeluarkan statement di mana ungkapan tersebut tidak disukai oleh sang istri. Contoh begini, istrinya tidak suka pada kata-kata gendut atau gemuk. Dut, istrinya sendiri dibilang gendut, meskipun pada sejatinya sang istri itu gemuk. Dut, gendut, mau kemana Dut? Dut, kopinya mana Dut? Brot, gembrot, sana nyetrika. Brot, gembrot, anaknya dirawat, anaknya itu loh nangis. Lah, ketika ungkapan ini diucapkan kepada istri dan istri makruhan alastimaiha, istri tidak mau untuk mendengarkan, istri sangat benci dengan kata-kata tersebut, maka bagi suami la yukabbih atau la yasmauha makruhan, suami tidak boleh memperdengarkan. Yang namanya memperdengarkan ya tidak boleh diucapkan, tidak boleh dikeluarkan, namanya aja la yusmi'uha, tidak boleh diperdengarkan kepada istrinya suatu yang menyebabkan istrinya itu tidak senang.